Selamat malam jemaat Tuhan GBS Berakah. Mari kita akan mulai ibadah awal bulan ini. Dan kita akan mulai ibadah sore hari ini dengan satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau padangi hati yang hancur. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi Yesus pelanggaranku. Amin. Katakan.
besar kasih-Mu ya Allah. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulinganku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Kalau malam hari ini kami masih bisa beribadah, itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Hamba serahkan ibadah sore hari ini dari awal pertengahan kepada akhirnya, sehingga setiap jemaat GBS Berakah yang mereka beribadah di rumah masing-masing, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus hadir di tengah kami. Hamba serahkan ibadah sore hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memuji dengan satu pujian, Ketika Aku Berbuat Berat. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, amin, jalan mana yang harus ku pilih? Yesus, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari umat Tuhan, kita angkat tangan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari,
betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi kita katakan jemaat, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kiranya pujian kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Allah. Malam hari ini umat-Mu hendak mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kiranya hamba-Mu diberikan pewahyuan dan hamba-Mu diberikan pengurapan yang datangnya daripada Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama, firman Tuhan itu memberitahukan jalan Tuhan yang menjadi berkat bagi umat-Mu, sehingga firman itu menjadi cahaya dan pelita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau malam hari ini kita masih bisa beribadah, itu karena Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Pada malam hari ini kita belajar seorang tokoh bernama Hana. Hana adalah seorang perempuan, dan Hana ini adalah istrinya Bapak Elimelek. Dan Hana ini dia dalam keadaan mandul. Pada waktu Hana menghadapi kemandulannya, Hana datang ke rumah Tuhan dan Hana berdoa, di mana dalam doanya Hana mengatakan, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukti Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Hana bernasar kepada Tuhan. Jika engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, jika Tuhan memberikan kepadaku anak laki-laki, maka anak yang Tuhan karuniakan kepadaku, anak ini kuserahkan kepadamu. Apa yang terjadi dalam kehidupan Hana? Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang jahat dalam kehidupan Hana. Justru Hana itu dipakai oleh Tuhan. Hana menjadi berkat bagi kita orang-orang percaya. Pada waktu Hana menghadapi sengsara hidup ini, dia mengatakan, jika Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan sengsaraku. Ya, Hana dalam menghadapi sengsara hidupnya ini, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan Hana ini sebagai anak Tuhan, dia ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab itu semua daripada Tuhan, dan dia kembalikan kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat yang ke-27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Jadi Hana mendapatkan karunia anak, dan anak nanti itu diberi nama Samuel, seperti arti nama Samuel, untuk mendapat anak yang aku berdoa. Ingat, Tuhan mengaruniakan Hana seorang anak laki-laki, dan anak itu diberi nama Samuel. Untuk mendapat ini aku berdoa. Maka jemaat, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada satupun yang mustahil. Mungkin bagi manusia itu mustahil, karena berbicara mandul itu, ya maaf kata, mengalami
kerusakan secara permanen bagi perempuan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Nyatanya Hana yang mandul ini akhirnya boleh melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak ini diberi nama Samuel. Namun pembelajaran yang pertama, pada waktu Hana menghadapi pergumulan hidup, Hana datang ke rumah Tuhan. Ketika Hana datang ke rumah Tuhan, Hana mencurahkan isi hatinya. Dia ceritakan itu kepada Tuhan Allah, segala kesengsaraannya. Ketika Hana menceritakan kesusahannya, Hana bernasar kepada Tuhan. Hana ingin dalam kesengsaraannya, Hana ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka tindakan Hana itu menjadi berkat bagi kita. Yang paling utama di dalam kehidupan kita, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun pada waktu itu Hana dalam kesengsaraan, Hana pada waktu itu setiap kali datang ke rumah Tuhan, madunya yang bernama Penina selalu mencaci maki sehingga menyakitkan hati Hana. Oleh karena cacian itu, hati Hana merasa pedih. Namun sekali lagi, Hana ingin mencari jawaban yang datangnya daripada Tuhan. Akhirnya sesuatu yang mustahil itu akhirnya boleh diterima oleh seorang Hana. Hana yang mandul mendapatkan anak. Maka kita akan baca lagi 1 Samuel 2, kitab 1 Samuel 2 ayat 20 sampai yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu, dan dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan menghinakan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Pada waktu Hana berdoa, Hana bernasar kepada Tuhan. Tindakan Hana ingin menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu Hana mendapatkan karunia itu, maka Hana serahkan anak yang diminta melalui itu. Namun satu hal, ketika Hana menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, maka 1 Samuel 2 ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana. Jemaat Tuhan, pembelajaran dalam kehidupan Hana, mari kita teladani. Hana ingin mengutamakan Tuhan. Hana ingin hidupnya itu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bergumul sekian tahun lamanya untuk mendapatkan anak. Tapi ketika dia mendapatkan anak, anak itu langsung diserahkan kepada Tuhan. Hati seorang perempuan untuk mendapatkan anak, keteladanan Hana inilah yang harus kita contoh. Maka Hana ini menjadi berkat bagi kita. Keteladanan Hana ini, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan akan mengindahkan kita. Ketika Hana menyenangkan dan mengutamakan Tuhan, maka Tuhan mengindahkan Hana. Pada waktu Hana itu berdoa dalam nasarnya, firman Tuhan tertulis, kalau Tuhan mengingat sengsara hambamu ini untuk mendapatkan anak laki-laki, Hana tidak minta anak itu 2 atau 3 atau 4 atau 5. Hana hanya ingin mendapatkan anak laki-laki. Ketika dia mendapatkannya, maka Hana serahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan mengindahkannya. Akhirnya Tuhan berfirman, mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tuhan mengganti apa yang diserahkan Hana kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan mengganti. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita masih ibadah di rumah, sekali lagi
Jangan sampai kita malas berdoa. Mari setiap waktu, setiap saat yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita pakai untuk belajar firman Tuhan, berdoa, beribadah. Mari kita bangun keluarga kita, suami, istri, anak berkumpul. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Maka jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menasihati kepada kita. Tuhan memberikan pembelajaran dalam kehidupan seorang Hana. Hana adalah gambaran anak Tuhan yang hidupnya mengutamakan dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka Hana diindahkan oleh Tuhan. Apa yang diminta Hana cuma satu, tetapi Tuhan memberi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan laki. Apa yang diserahkan kepada Tuhan, Tuhan ganti. Maka jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup sekali menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan anak itu Hana berdoa. Mengapa untuk mendapatkan anak itu Hana berdoa? Karena Hana tahu, Hana mandul. Sekian tahun lamanya dia menunggu, dan Hana tidak kunjung datang untuk mendapatkan anak. Hanya kepada Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongannya. Hana berdoa dan doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan akhirnya Hana mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengindahkan Hana. Bahkan Tuhan mengganti dengan 3 orang anak laki-laki dan 2 orang perempuan. Saya percaya selama hidup kita berani bayar sama Tuhan, maka Tuhan akan mengindahkan. Saya yakin jemaat diberkati oleh Tuhan. Jemaat GBS Berakah diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Mazmur 91, malapetaka, bencana, tulah, penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat dan tidak akan menimpa dengan kamu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga dalam setiap langkahmu. Maka dengan iman pada malam hari ini, diberkatilah makananmu, diberkatilah minumanmu, diberkatilah rumah tanggamu, dijauhkannya kamu dari segala macam penyakit. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh berdoa dan mengucap syukur dan kami boleh beribadah. Sekarang umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memenuhi daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya nasihati, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Amin.